Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang di channel Papa Farah Bercerita. Yuk ikut perjalanan cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah adik-adik pendengar sekalian, tidak terasa kita sudah beranjak di buku kedua loh. Di buku kedua kali ini Papa Farah akan meneruskan petualangan pada masa muda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyimak ya adik-adik sekalian. Semoga kita selalu semangat dalam mempelajari kehidupan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita akan mendapat syafaatnya kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Adik-adik tersayang, Buhairah pun menanyakan banyak sekali hal kepada Muhammad, tentang tidur Muhammad, postur tubuh Muhammad, dan banyak lagi hal lain. Muhammad menjawab semuanya, dan semua jawaban itu sesuai benar dengan perkiraan Buhairah. Kemudian Buhairah melihat punggung Muhammad dan mendapati tanda kenabian di antara kedua bahu Muhammad. Tanda kenabian itu seperti bekas orang berbekam. Setelah itu Buhairah mendekati Abu Thalib dan bertanya kepadanya, "Apakah anak muda ini anakmu?" "Ya, dia anakku," jawab Abu Thalib. Buhairah menggeleng, "Tidak, dia bukan anakmu. Anak muda ini tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup." Abu Thalib agak tercengang, lalu dia pun mengganggu, "Kau benar, dia bukan anakku, dia anak saudaraku." Buhairah mengangguk puas lalu bertanya lagi, "Apa yang dikerjakan ayahnya?" "Ayahnya telah meninggal dunia ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya." "Engkau benar," kata Buhairah menghela napas dalam-dalam. Kemudian sambil berbisik dia menyampaikan sebuah saran dengan sangat sungguh-sungguh. "Sekarang dengan saranku baik-baik. Bawa anak saudaramu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jaga dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat, mereka pasti membunuhnya. Sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudaramu ini. Karena itu segera bawa pulang dia ke negeri asalmu." Abu Thalib tampak ketakutan dengan peringatan itu. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan Buhairah itu benar. Maka dari itu segera setelah urusan bisnisnya selesai, Abu Thalib segera membawa Muhammad pulang. Sesulit apapun beban hidupnya, Abu Thalib tidak pernah lagi pergi berdagang ke tempat jauh demi melindungi keponakannya itu. Adik-adik tersayang, untung Abu Thalib segera melaksanakan yang disarankan oleh Buhairah, karena peringatan itu memang beralasan. Segera setelah Abu Thalib membawa Muhammad pulang, datanglah 3 orang ahli kitab bernama Zurair, Daris, dan Tamam. Ketiganya menyandang senjata di pinggang. Mereka bertanya kepada Buhairah apakah dia juga melihat seorang anak dengan ciri-ciri seperti ini dan itu. Buhairah tahu bahwa mereka mencari Muhammad. Rupanya ketiga orang ini juga telah mendengar tentang Muhammad. Buhairah memandang senjata-senjata yang mereka sandang dengan perasaan ngeri. Buhairah mengerti mereka mencari Muhammad dengan maksud membunuhnya. Buhairah berusaha memberi perlindungan. Tidak henti-hentinya Buhairah menasihati ketiganya akan adanya kekuasaan Allah. Diingatkannya bahwa bagaimanapun mereka berusaha, mereka tidak akan mampu mendekati Muhammad untuk membunuhnya. Akhirnya ketiganya pun melihat kebenaran dalam perkataan Buhairah. Batalah niat mereka untuk mengejar dan membunuh Muhammad, dan berlalulah mereka dari hadapan Buhairah. Demikianlah adik-adik tersayang, Allah menjaga Muhammad dari kejahatan dan kotoran-kotoran jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Muhammad tumbuh menjadi orang yang paling kesatria, paling baik akhlaknya, paling mulia asal usulnya, paling baik pergaulannya, paling agung sikap santunnya, paling benar tutur katanya, paling murni kejujurannya, paling jauh dari keburukan dan akhlak yang mengotori kaum laki-laki, sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan pada Muhammad segala hal yang baik. Kelak setelah menjadi seorang Rasul, Muhammad bercerita tentang perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya sejak masih kecil dari segala bentuk kejahilian. Rasulullah SAW bersabda, "Pada masa kecilku, aku bersama anak-anak kecil Quraisy mengangkat batu untuk satu permainan yang biasa dilakukan anak-anak. Semua dari kami melepas baju dan meletakkan baju kami di atas pundak sebagai ganjaran untuk memikul batu. Aku maju dan mundur bersama mereka, namun tiba-tiba seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya menamparku dengan tamparan yang amat menyakitkan.
Dia berkata, "Kenakanlah pakaianmu." Kemudian aku mengambil pakaianku dan memakainya. Setelah itu aku memikul batu di atas pundakku dengan tetap mengenakan pakaian dan tidak seperti teman-temanku. Muhammad juga pernah menjadi gembala sewaan, bukan sekedar mencari uang saku, melainkan untuk membantu Abu Talib yang hidup dalam kemiskinan. Adik-adik tersayang, sebagai seorang remaja yang tumbuh di lingkungan Jazirah Arab, Muhammad juga mengalami peperangan. Perang itu disebut Perang Fijar. Saat peperangan dimulai, umur Muhammad memasuki 15 tahun. Perang itu sendiri disebabkan sebuah pembunuhan. Barat bin Qais dari Bani Kinanah membunuh Urwa ar-Rahal bin Utbah dari Bani Hawazin. Hanya karena Barat jengkel ketika Urwa dipilih untuk memimpin kafilah dagang Numan bin Mundir yang kaya, diam-diam Barat mengikuti kafilah Urwa dari belakang dan membunuh Urwa. Padahal ketika itu adalah bulan suci, bulan yang tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menumpahkan darah. Karena Quraisy pelindung Barat, Bani Hawazin mengumumkan perang terhadap Quraisy untuk membalas kematian Urwa. Perang pun pecah pada bulan suci selama 4 tahun berturut-turut. Kedua belah pihak saling menyerang. Dalam pertempuran itu awalnya Muhammad bertugas memunguti anak-anak panah lawan yang berjatuhan dan memberikannya kepada paman-pamannya untuk balas ditembakkan. Namun pada tahun berikutnya dia juga ikut menembakkan panah itu ke arah lawan untuk melindungi paman-pamannya. Setelah menjadi Rasulullah, Muhammad pernah bercerita tentang perang Fijar itu. Aku mengikutinya bersama dengan paman-pamanku, juga ikut melemparkan panah dalam perang itu, sebab aku tidak suka kalau aku tidak ikut melaksanakannya juga. Perang pun berakhir dengan perdamaian ala pedalaman. Pihak yang menderita lebih sedikit korban manusia harus membayar ganti rugi kepada pihak lain sejumlah selisih kelebihan korban. Dalam hal ini pihak Quraisy yang lebih sedikit menderita korban harus membayar kelebihan korban sebanyak 20 orang Hawazin. Baras bin Qais, penyebab perang Fijar, adalah seorang pemabuk. Karena merusak citra sukunya, dia diusir dan mendapat naungan suku lain. Namun di sini pun dia mabuk berat dan membuat onar sehingga diusir lagi akhirnya. Harth bin Muawiyah, ayah Abu Sufyan, menampungnya walaupun hampir saja Barat diusir lagi karena terus berbuat onar. Karena perlindungan Harth dari Quraisy inilah Bani Hawazin menyerang Quraisy ketika Baras bin Qais membunuh Urwa bin Utbah. Adik-adik tersayang, selain mengikuti peperangan, Muhammad yang masih remaja juga mengikuti sebuah perjanjian yang amat baik. Perjanjian itu kelak dikenal dengan Hilful Fudul. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang seringkali terzalimi. Pencetus perjanjian ini adalah protes seorang pedagang asing dari Yaman. Saat itu Ash bin Wa'il, seorang saudagar Mekah, tidak mau membayar utang kepada si pedagang. Pedagang itu lalu menggubah sebuah syair dan membacakannya di depan umum. Syair ini amat menggubah perasaan para pemuka Quraisy. Mereka khawatir apabila dibiarkan terus, para pedagang asing tidak mau lagi memasuki Mekah. Apalagi perang Fijar mengakibatkan mulai terjadinya perpecahan di pihak Quraisy. Sepeninggalan Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga yang lain sudah mulai berani mencoba menantang kekuasaan pemerintahan Quraisy. Maka dari itu, atas usul Zubair ibn Abdul Muthalib, seorang paman Muhammad, orang-orang Quraisy dari keluarga Hashim, Zurrah, dan Taim berkumpul. Mereka bersepakat dan berjanji atas nama Tuhan Maha Pembalas bahwa Tuhan akan berada di pihak yang terzalimi sampai orang itu tertolong. Pertemuan itu sendiri berlangsung di rumah Abdul ibn Jud'an At-Taimi yang megah. Perjanjian Hilful Fudul ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang lemah. Muhammad ikut menyaksikan perjanjian dan amat menyukainya. Setelah kelak diutus menjadi seorang Rasulullah SAW, Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak suka mengganti perjanjian yang kuhadiri di rumah Ibn Jundan itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak pasti akan kutolak." Demikianlah adik-adik tersayang beberapa kejadian penting yang pernah diikuti Rasulullah SAW pada masa remajanya.
Namun selain kejadian-kejadian itu, apa pekerjaan utama Rasulullah SAW ketika remaja? Diat adalah pembayaran ganti rugi. Untuk kematian ganti ruginya sebanyak 100 ekor unta. Kalau satu kaki atau tangan hilang atau mata menjadi buta diganti 50 ekor unta. Jika wajah cacat total, nilai gantinya 100 unta. Luka sampai menembus otak, 33 ekor unta. Cacat kelopak mata 25 ekor. Satu jari hilang atau tulang retak 15 ekor. Luka sampai tulang kelihatan 10 ekor. Satu gigi copot diganti 5 ekor unta. Demikian seterusnya dalam ketetapan yang rinci. Adik-adik tersayang, sejak Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Abu Talib, paman Abu Talib memiliki banyak anak. Ditambah Nabi Muhammad SAW berarti bebannya semakin berat. Tanpa disuruh dan diminta, Nabi Muhammad SAW membantu dengan menjadi penggembala kambing, tentu saja setelah mendapat izin dari pamannya. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing milik saudagar-saudagar kaya di kota Mekah. Beliau sangat rajin dan bertanggung jawab pada pekerjaannya, sehingga para pemilik kambing yang senang dengan pekerjaannya. Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah berkata pada para sahabat, Musa diutus, dia menggembala kambing. Daud diutus, dia menggembala kambing. Aku diutus juga menggembala kambing. Keluargaku diajiat. Dengan menggembala kambing secara tidak langsung para nabi berlatih untuk bersabar dan berlatih menjadi pemimpin. Begitupun yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Amanah yang diberikan kepada saudagar kaya kepadanya tidak disia-siakan. Setiap pagi beliau berangkat menggembala kambing dan setiap sore mengantar kambing-kambing tersebut ke kandangnya. Beliau lakukan dengan senang hati dan tanpa beban. Oleh karena itu kambing-kambing yang digembalakannya pun sehat dan gemuk-gemuk. Kambing-kambing gembalaan Nabi Muhammad SAW pun sepertinya tahu jika tuan gembalaannya senang mengembalakan mereka, sehingga mereka patuh pada apapun yang diperintahkan beliau. Padahal kambing adalah salah satu binatang yang sulit diatur. Kesabaran Nabi Muhammad SAW membuahkan hasil yang nanti akan dipetik di kemudian hari. Selain menggembala, apalagi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat masih muda? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Jabir ibn Abdullah, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau menggembala kambing? Beliau menjawab, ya, tidak ada seorang nabi kecuali ia menggembala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW melewati masa remajanya dengan menggembalakan kambing. Sambil menggembala, pikiran Muhammad sering menerawang. Siapa yang menciptakan bintang-bintang yang begitu kemilau? Siapa yang membuat udara untuk kuhirup? Siapa yang membuat jantungku berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari? Ribuan pertanyaan seperti itu membuat Muhammad selalu sibuk berpikir. Hal itu membuat akhlak beliau terjaga demikian baik dari perbuatan-perbuatan buruk yang sering terjadi di Mekah. Saat itu orang menyembah patung di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sering pergi berduaan. Orang-orang melakukan tawaf tanpa busana, pesta mabuk-mabukan setiap malam, dan masih banyak keburukan lainnya. Meski demikian, pernah juga Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat sebuah pesta perkawinan. Tolong jaga kambing-kambingku, pinta Muhammad kepada seorang teman gembalanya. Baiklah, memang sudah saatnya giliran kamu yang pergi bersenang-senang, kata teman Muhammad. Selama ini kamu selalu ada di padang gembala seperti seorang pertapa. Muhammad pun pergi memasuki Mekah. Di ujung kota dia melihat ada sebuah pesta perkawinan yang dipenuhi berbagai hiburan dan musik. Namun belum sempat Muhammad itu tiba di rumah itu, tubuhnya tiba-tiba disergap keletihan. Muhammad duduk bersandar di dinding dan tertidur lelap sampai pagi. Dia tidak sempat melihat tontonan di pesta sedikit pun. Esok harinya Muhammad datang lagi ke Mekah dengan maksud yang sama. Kali ini sebelum tiba di tempat pesta, telinganya mendengar musik indah yang turun dari langit. Musik yang jauh lebih indah daripada semua musik di dunia ini. Musik itu membuai Muhammad dan dia pun kembali tertidur. Sejak itu Muhammad tidak lagi berminat untuk melihat pertunjukan musik di pesta. Agar terhindar dari kenakalan-kenakalan yang sering dibuat para pemuda seusianya, Muhammad memutuskan untuk menikah saja.
Adik-adik tersayang, tahukah kalian bahwa Muhammad kemudian berniat menikah dengan seorang gadis? Akhlak Muhammad yang akhlak Muhammad yang demikian baik selagi muda membuatnya disayang dan dipercaya semua orang, hingga dia pun terkenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya yang dipercaya. Terima kasih untuk adik-adik pendengar sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, biar semua kebaikan tersebar. Papa Farah undur diri dulu nih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.